Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in, amma ba'du. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan berkat limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya jualah kita dapat melaksanakan diskusi online pada hari ini. Tak lupa pula salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke alam terang benderang ini. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maulidah Rahmi selaku moderator, Johar Latifah sebagai penyaji, Magfiratur Rahmi sebagai penyaji, Mahfuzah sebagai penyaji, dan Muhammad Bahtiar sebagai penyaji. Adapun judul makalah yang akan kami bawakan adalah Pemikiran Kalam Masa Kini, Harun Nasution, Ismail Al-Faruqi, dan Hasan Hanafi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke sesi penyajian materi. Riwayat hidup Harun Nasution. Harun Nasution lahir pada hari Selasa, tanggal 23 September 1919 di Sumatera. Ayahnya Abdul Jabbar Ahmad adalah seorang ulama yang mengetahui kitab-kitab Jawi. Pendidikan formalnya dimulai di sekolah Belanda HIS. Setelah 7 tahun di HIS, ia meneruskan ke MIK, Modern Islamic School, di Bukit Tinggi pada tahun 1934. Pendidikannya lalu diteruskan di Universitas Al-Azhar Mesir. Sambil pendidikannya diteruskan ke Universitas Amerika di Mesir, pendidikannya lalu dilanjutkan ke McGill Kanada pada tahun 1962. Pemikiran kalam Harun Nasution. A. Peranan akal. Berkenaan dengan akal ini, Harun Nasution menulis demikian: akal melambangkan kekuatan manusia. Karena akallah manusia mempunyai kesanggupan untuk menaklukkan kekuatan makhluk lain sekitarnya. Bertambah tinggi akal manusia, bertambah tinggilah kesanggupannya untuk mengalahkan makhluk lain. Bertambah lemah kekuatan akal manusia, bertambah rendah pula lah kesanggupannya menghadapi kekuatan-kekuatan lain tersebut. B. Pembaruan teologi. Pembaruan teologi yang menjadi predikat Harun Nasution pada dasarnya dibangun di atas asumsi bahwa keterbelakangan dan kemunduran umat Islam Indonesia disebabkan ada yang salah dalam teologi mereka. Retorika ini mengandung pengertian bahwa umat Islam dalam teologi yang berwatak free will, rasional, serta mandiri. Tidak heran jika teori modernisasi ini sibuknya menemukan teologi dalam khasanah Islam klasik sendiri, yakni teologi Mu'tazilah. C. Hubungan akal dan wahyu. Harun Nasution menjelaskan bahwa hubungan wahyu dan akal memang menimbulkan pertanyaan, tetapi keduanya tidak bertentangan. Akal mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Al-Quran. Orang yang beriman tidak perlu menerima bahwa wahyu sudah mengandung segala-galanya. Wahyu bahkan tidak menjelaskan semua permasalahan agama. Yang ketiga adalah riwayat singkat hidup Ismail Al-Faruqi. Ismail Raja Al-Faruqi lahir pada tanggal 1 Januari 1921 di Jafar, Palestina. Pendidikan dasarnya dimulai di madrasah, lalu pendidikan menengah Decolog Desprez City, Joves, dengan bahasa pengantar Prancis. Pada tahun 1941, Al-Faruq mengambil kuliah filsafat di American University pada Purity. Setelah tamat dan meraih gelar Bachelor of Arts, ia mengambil pekerjaan sebagai pegawai negara sipil pada pemerintahan Inggris yang memang mendata atas Palestina ketika itu selama 4 tahun. Karena kepemimpinannya sangat menonjol, pada usia 24 tahun ia diangkat menjadi gubernur di Galilea. Yang keempat, pemikiran kalam Al-Faruqi. Al-Faruqi banyak mengemukakan gagasan serta pemikiran yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam, dan semua pemikiran itu saling terkait satu sama lain. Semuanya berporos pada satu sumbu, yaitu tauhid. Di antara pemikiran Al-Faruqi yang terpenting adalah tauhid.
Bagi Al-Faruq sendiri, esensi peradaban Islam adalah Islam itu sendiri, dan esensi Islam adalah tauhid atau pengesaan terhadap Tuhan. Tindakan yang menegaskan sebagai Allah yang Maha Esa, penciptanya mutlak dan transat, penguasa segala yang ada. Yang kelima, riwayat singkat hidup Hasan Hanafi. Ia lahir pada 13 Februari 1935 di Kairo, di dekat benteng Salahuddin, daerah perkampungan Al-Azhar. Kota ini merupakan tempat bertemunya para mahasiswa muslim dari seluruh dunia yang ingin belajar, terutama di Universitas Al-Azhar. Meskipun lingkungan sosialnya dapat dikatakan tidak terlalu mendukung, tradisi keilmuan berkembang di sana sejak lama. Secara historis dan kultural, kota Mesir memang telah dipengaruhi peradaban besar sejak masa Fir'aun, Romawi, Bizantium, Arab, Mamluk, dan Turki, bahkan sampai dengan Eropa modern. Hanafi berkesempatan untuk belajar di Universitas Sorbonne, Prancis, pada tahun 1956 sampai 1966. Di Prancis inilah ia dilatih untuk berpikir secara metodologis melalui kuliah-kuliah maupun bacaan-bacaan atau karya-karya orientalis. Ia sempat belajar pada seorang reformis Katolik, Jean Guiton, tentang metodologi berpikir, pembaharuan, dan sejarah filsafat. Ia belajar fenomenologi dari Paul Ricoeur, analisis kesadaran dari Husserl, dan bimbingan penulisan tentang pembaharuan usul fikih dari Profesor Masnion. Di waktu-waktu luangnya, Hanafi mengajar di Universitas Kairo dan beberapa universitas di luar negeri. Ia sempat menjadi profesor tamu di Prancis dan Belgia. Kemudian, antara tahun 1971 sampai dengan 1975, ia mengajar di Universitas Temple Amerika Serikat. 6. Pemikiran kalam Hasan Hanafi. A. Kritik terhadap teologi tradisional. Dalam gagasannya tentang rekonstruksi teologi tradisional, Hanafi menegaskan perlunya mengubah orientasi perangkat konseptual sistem kepercayaan atau teologi sesuai dengan perubahan konteks politik yang terjadi. Imam Hanafi memandang bahwa teologi bukanlah pemikiran murni yang hadir dalam kehampaan kesejahteraan, melainkan merefleksikan konflik-konflik secara sosial politik. Imam Hanafi juga menunjukkan bahwa teologi tradisional tidak dapat menjadi sebuah pandangan yang benar-benar hidup dan memberikan motivasi tindakan dalam kehidupan konkret umat manusia. B. Rekonstruksi teologi. Melihat sisi-sisi kelemahan teologi tradisional, Imam Hanafi lalu mengajukan saran rekonstruksi teologi. Menurutnya adalah mungkin untuk memfungsikan teologi menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi masa kini, yaitu dengan melakukan rekonstruksi dan revisi, serta membangun kembali epistemologi lama yang rancu dan palsu menuju epistemologi baru yang sahih dan lebih signifikan. Sistem kepercayaan sesungguhnya mengekspresikan bangunan sosial tertentu. Sistem kepercayaan menjadikan gerakan sosial sebagai gerakan bagi kepentingan mayoritas yang diam, sehingga kepercayaan menjadi fungsi fisik. Langkah melakukan rekonstruksi teologi sekurang-kurangnya dilatar belakangi oleh 3 hal berikut, yaitu kebutuhan akan adanya sebuah ideologi yang jelas di tengah-tengah pertarungan global antara berbagai ideologi. 2. Pentingnya teologi baru ini bukan semata pada sisi teoritisnya, melainkan juga terletak pada kepentingan praktis untuk secara nyata mewujudkan ideologi sebagai gerakan dalam sejarah. 3. Kepentingan teologi yang bersifat praktis, amaliyah fi'liyah, yaitu secara nyata diwujudkan dalam realitas melalui realitas tauhid dalam dunia Islam. Imam Hanafi menghendaki adanya teologi dunia yaitu teologi baru yang dapat mempersatukan umat muslim di bawah satu orde. Alhamdulillah, sesi penyajian materi sudah selesai. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan menuliskannya di kolom komentar. Saya selaku moderator mewakili teman-teman saya memohon maaf apabila ada kesalahan atau kekhilafan dalam penyampaian materi. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.